Ibu Panewu yang masih kinyis-kinyis lenggah, Panewu. Teman-teman nanti tanya kinyis-kinyis itu apa ini ya. Tanya sama Pak Dan Rambel nanti. Pak Dan Rambel yang saya hormati, Bapak Kepala Spangpol, Bapak Lurah dengan Sak Brayat. Dan ini istimewa ini, sedulur Arif Setiadi, warga Dompoh yang jadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Khusus ini Mas Arif ini teman saya gulang-gulung waktu kuliah di Psikologi. Juniore. Nah, adus itu dijamak. Jadi orang mau sholat tak di jamak. Adusnya dijamak. Diringkes. Nah esok adus yo podo saya juga sama ya. Jadi nek kuliah esok mesti ora adus. Dulu kuliahnya nggak cetok, ya. Kuliahnya nggak cetok beliau itu ya. Tapi hebat, bisa menjadi wakil rakyat 4 periode itu kan luar biasa itu. Saya aja nggak sanggup loh. Tak saya ini mikir piye carane ngumpul ke ribuan orang pendukung itu saya nggak nyamuk pada. Tapi beliau bisa. Tapi beliau selalu, oh saya ini cuma wong bejo, bukan wong hebat gitu ya. Ya, jadi selamat ini ya. Loh kok itu rawuh, ternyata warga sini ya. Sekalian sambang konstituen. Moga-moga nanti berlanjut lagi gitu ya. Amin. Oke, demi kepentingan rakyat. Ibu bapak para hadirin, tadi ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Pak Lurah di ruang, bongkar pasang. Nah, saya akan sampaikan bongkar pasang. Saya punya ilmu bengkel ya. Kalau Bu Panewu punya ilmu pertanian, saya punya ilmu bengkel. Ilmu bengkel itu ilmu bongkar pasang. Jadi tidak hanya bongkar tapi pasang juga gitu ya. Tentang reformasi kelurahan. Saya mengikuti dari tahun lalu, ini hampir 1 tahun, diskusi mengenai reformasi kelurahan. Dulu saya diminta untuk menemukan antara Undang-Undang Keistimewaan dengan Undang-Undang Desa. Diskusi dengan Bapeda, dengan Kanjeng Yudo di Biro Tapem, kemudian belakangan dengan Paramporo Projo, ada 3 profesor itu. Terus saya sekarang juga mendampingi Nayan Toko untuk menyusun agenda-agenda konkret untuk reformasi kelurahan di level kelurahan. Dan hari ini diskusi tentang ini. Suatu saat teman saya namanya Fatih Gama Bisono Nasution diajak diskusi Profesor Sutaryo. Beliau adalah ketua Paramporo Projo. Teman saya tadi mengatakan bahwa pelaksanaan undang-undang desa dan reformasi kelurahan ini bernasib sama, ambyar, nasibnya ambyar gitu ya, atau absurd. Absurd itu ora cetok, ya, tidak cetok. Sekarang pun ini harus kita bongkar. Mengapa kita bongkar? Ya karena absurd. Ini reformasi kelurahan ini ora cetok. Ora cetoknya gimana? Dan kita berharap jangan sampai reformasi kelurahan yang menjadi visi gubernur ini bernasib sama dengan visi 5 tahun yang lalu. Judulnya keren, menyongsong abad Samudra Hindia. Tagline-nya among tani dagang layar. Tanine ora dimong, layare ora berkembang. Jadi itu yang saya lihat di desa-desa di selatan, yang saya lihat langsung di Tileng, Girisubo. Komentar saya, loh ini Tileng ini desa maritim rasa agraris. Lalu Lurah Ngesti Harjo ketika ketemu saya di Nayantaka, di tempat saya juga gitu. Di Ngesti Harjo di Tanjung Sari itu cerak laut, tapi membelakangi laut.
bukan menghadap laut. Labelnya desa maritim, tapi rasanya agraris. Itu namanya kontradiksi. Jadi visi beliau yang 5 tahun yang lalu itu tinggal kenangan. Nah, kita berharap reformasi kalurahan itu jangan sampai tinggal kenangan seperti visi 5 tahun yang lalu. Reformasi kalurahan itu sudah dimulai dulu waktu Ngarso Dalem 9. Jadi intinya desa itu ditata, dijadikan sebagai subjek. Ini ya kuncinya menjadi subjek. Digabung 4 desa jadi 1 desa. Kemudian ada penyerahan kewenangan, penyerahan aset dan seterusnya. Nah, hari ini itu simpang siur antara filosofi di balik reformasi kalurahan yang disampaikan oleh Pak Gubernur dengan organisasi perangkat daerah maupun di antara para pejabat. Pating blasur ora cetok. Pak Gubernur bilang secara filosofi bagaimana membuat kalurahan atau desa itu yang hidup, yang punya hidup, kehidupan dan penghidupan. 3 poin itu yang harus kita tangkap. Nanti akan saya uraikan makna hidup, kehidupan dan penghidupan. Tetapi itu diuraikan menjadi sangat teknokratik dengan 2 poin. Reformasi birokrasi di dalam kantor kalurahan dan pemberdayaan masyarakat. Padahal Presiden itu sudah bolak-balik menyampaikan kritik terhadap konsep pemberdayaan. Tahun 2015 beliau mengatakan bahwa pemberdayaan itu adalah sebuah kata yang bersayap. Belum lama ini beliau ketika mengkritik stunting, saya nggak bisa ngomong stunting ya, stunting. Itu saya olok-olok itu. Stunting itu program ora cetok. Ya, kita nggak usah minder menjadi orang yang kerdil. Profesor Habibie itu kerdil tapi pinter ora jamak. Ya, ada banyak lah teman itu, ada teman namanya Anwar Sanusi, sekjen dulu sekjen Kemendesa, lalu sekjen Naker Kementerian Tenaga Kerja itu yo pendek, ini yo pinternya ora karuan. Itu stunting itu program sing golek-golek. Ya. Jadi bekerja mengerjakan pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan. Itu namanya stunting gitu ya. Oke. Jadi itu yang terjadi ya. Nah, tidak nyambung antara visi dengan formulasinya. Jadi itu tadi ya, pemberdayaan itu absurd itu ora cetok. Kami selalu mengatakan kepada Kanjeng Yuda, Kanjeng, jangan mirsani kalurahan dengan sudut pandang kelurahan. Mesti ora ketemu. Jangan memandang desa dari sudut kelurahan. Jangan memandang desa dari sudut pelayanan publik, mesti ora ketemu. Nanti belum lagi kalau kita ketemu dengan Menpan sama Kemendagri. Ketika bicara reformasi birokrasi desa. Pejabat Kemendagri mengatakan kita belum bicara kompetensi. Tapi kata kunci yang dikemukakan adalah kapasitas. Kapasitas pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa untuk menjalankan kebijakan atau rencana anggaran yang diputuskan. Kata kuncinya kapasitas. Tetapi pejabat yang lain di kementerian lain mengatakan ini reformasi birokrasi kalurahan atau desa ini harus kita arahkan supaya kompetensi perangkat desa itu menjadi jelas. Nah, gue ora gathuk gue.
dua kata kunci, kapasitas sama kompetensi itu dua hal yang berbeda. Lalu saya katakan, jangan memandang desa dengan standar ASN, mesti ora ketemu. Sudah lain lah, urusannya sudah sangat beda. Sementara salah satu pimpinan Menpan itu sudah mengarahkan reformasi birokrasi itu yang berdampak. Loh, mengapa ditambahi berdampak? Karena reformasi birokrasi selama ini hanya berputar-putar di dalam dirinya sendiri. Jadi itu sama dengan kritik saya yang namanya pemerintahan itu perkantoran. Sibuk neng kantore dhewe. Nanti jangan sampai perangkat kalurahan, perangkat desa itu mung sibuk neng kantore dhewe. Dan sewu Bu Panewu, yang namanya pangan itu ya pemerintahan. Justru yang paling penting kita ngomong pemerintahan itu ya pangan itu, panguripan, penghidupan itu. Jadi meskipun nanti sudah pindah dulu ngurusi Brambang, saya ingin ngurusi kantor. Bagaimana cara ngubungke antara kantor karo Brambang? Pemerintahan yang bermakna itu ketika singkong, bambu, pangan, brambang, bawang itu ngrumbaka memberikan penghidupan. Jadi kantor ki ana gunane. Reformasi birokrasi selama ini ya nguplek neng kantor itu. Dan saya sering menyampaikan kritik kepada para pihak yang sering mengkritik kepala desa. Misalnya para pendekar anti korupsi mengatakan ada 600-an kepala desa yang korup. Lalu saya katakan, kalau Anda mengungkap angka yang korup, Anda juga harus mengungkap angka yang lain. Angka apa? Berapa jumlah kepala desa yang progresif? Berapa? Kan nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung hanya yang korup. Tetapi kalau kita mau jujur, yang paling banyak adalah kepala desa yang konservatif. Konservatif itu apa? Jalan di tempat. Pejabat yang konservatif itu bekerja terus tanpa kenal sukses dan gagal. Pokoknya nyambut gawe terus. Ning mbuh gagal, mbuh sukses ora dipikir, yang penting nyambut gawe terus. Itu kebiasaan kita begitu di mana-mana. Pokoknya nyambut gawe sesuai perintah aturan. Rutinitas yang rutin namanya. Padahal reformasi itu dimaksudkan untuk mengubah yang konservatif menjadi progresif. Nah, ini nanti akan kita arahkan di situ. Jadi artinya progresif itu ya nanti lebih maju, tidak hanya nguplek neng kantor, pekerjaannya mengerjakan laporan. Atau ada kepala desa yang mengatakan, loh saya ini bukan kepala desa, saya ini cuma kepala kantor. Ada juga kepala desa yang mengatakan, loh saya ini bukan kepala desa, bukan memimpin rakyat, saya ini hanya mandor proyek dana desa. Pokoknya serapannya apik, laporannya apik, wis jempol, bel gedes. Itu nggak penting itu, ya. Dulu ada kepala desa di Klaten, laporannya sak meter ini, dure. Saya tanya, Pak Lurah ini gunanya apa? Laporan semene akeh, ora ana gunane. Ya gitu. Dulu Presiden pernah mengkritik tahun 2017. Kepala desa itu tidak sibuk ngurus rakyat, tapi hanya sibuk ngurus laporan. Yaitu birokrasi kita itu begitu, nek wis laporane diri-diri, rapi, jempolan. Terus WTP wajar tanpa pengecualian. Dibangga-banggakan kalau bupati itu punya WTP ono spanduknya gede kan lho. Begitu. Ning jerone ya ora ana gunane nggo rakyat juga. Gitu ya. Jadi ini absurd. Secara umum
reformasi kalurahan yang digagas, dioperasionalkan, diformulasikan di DIY itu hanya menempatkan desa atau kalurahan itu hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Jadi nanti harus dirumuskan diri reformasi birokrasi ini apa, pemberdayaan apa, ono indikatornya macam-macam, lalu nanti desa dijadikan sebagai objek. Sama dengan yang stunting tadi hanya sebagai pelaksana. Nanti kalau kita ngomong dana desa juga begitu, sama. Jadi hanya sebagai mandor proyek, bukan sebagai pemimpin rakyat. Gitu. Sehingga kalau kita ke lapangan orang nyambung antara yang dipikirkan rakyat karo sing dirumuskan reformasi birokrasi, ora ketemu. Sing rakyat pengen supaya bambunya itu ngerumboko, sing singkongnya memberikan penghidupan, sing banyu itu bisa memberikan penghidupan, ning danae ora ngarah ke sana. Ora gathuk. DIY itu dipuji bertahun-tahun, 5 tahun berturut-turut dapat award reformasi birokrasi. Tetapi DIY juga dibully karena kemiskinan. DIY itu paling miskin setanah Jawa. Lah iki njuk apa hubungannya antara reformasi birokrasi yang punya nilai A karo angka kemiskinan yang nilainya E? Nah, ora ketemu berarti kan? Itu namanya kontradiksi. Jadi artinya kita ini perlu mendudukkan, dibongkar sih, ya reformasi kalurahan itu dibongkar dulu, kemudian lalu kita pasang kembali supaya lebih cetha. Nah cethanya bagaimana? Memang ini kita tidak harus membuat yang rumit. Biasanya para teknokrat itu orang-orang pintar yang bodoh. Nah, itu teknokrat itu. Sing gawe rancangan diri kayak jenenge teknokrat. Itu adalah orang-orang pintar yang bodoh. Sesuatu yang filosofis, sesuatu yang bermakna disederhanakan menjadi sesuatu yang kecil, lalu yang kecil itu digawe rumit. Nah, ini teknokrat kerjaannya. Reformasi kalurahan itu ide besar, tapi disederhanakan menjadi reformasi birokrasi dan pemberdayaan. Bar kuwi 2 poin ini digawe rumitnya minta ampun. Sama, undang-undang desa itu disederhanakan menjadi dana desa, lalu proyek dana desa itu digawe rumit, diatur sedemikian rupa dari Jakarta. Desa tidak pernah menjadi subjek. Padahal perintahnya undang-undang itu cetha, desa itu menjadi subjek, ning gur dadi objek. Sama. Nanti DIY juga begitu, hanya jadi objek. Objek itu misalnya apa? Itu loh, label-label itu loh. Desa Prima, desa Prenur, desa budaya, desa mandiri budaya. Ada satu desa yang punya 4 predikat, top pokoknya. Kalau sudah punya 4 predikat, njuk rakyatnya tambah makmur po? Ora toh? Ora. Jadi esensinya ya begitu, pemerintahan itu harus kita dudukkan berpangkal dari rakyat, ya, dari kedaulatan rakyat. Karena konstitusi kita kan mengatakan begitu, dari kedaulatan rakyat ujungnya namanya kemakmuran rakyat. Ora cetha muter-muter nek sing ngomong sing jenenge administrasi kuwi muter-muter ning nggone administrasi kuwi. Kalau orang hukum ya muter-muter ning nggone prosedur karo aturan. Lalu semuanya diminta untuk mengabdi pada aturan. Nah, ini aturan ini menurut konstitusi ini, aturan itu harus melayani rakyat ya. Konstitusi kita itu pesannya mengenai pembukaan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu artinya menjadi hukum tertinggi. Jadi tidak ada yang namanya supremasi hukum, kuwi agawane wong goblok itu. Supremasi hukum itu tidak ada. Tapi nek kedaulatan rakyat ono.
Hukum itu sebagai koridor. Jadi kalau ini ibarat aliran dari sumber ke manfaat, kuwi ana aliran jenenge koridor. Koridor itu hukum. Jadi banyu ki ben ora muncrat rono rene digawe koridor. Lalu administrasi itu adalah soal cara mengalirkan air supaya bisa dimanfaatkan untuk rakyat. Manfaat kuwi jenenge ekonomi. Nek sumber kuwi jenenge politik. Jadi artinya pemerintahan itu berpangkal dari politik berujung pada ekonomi. Niku satu tarikan nafas. Ora oleh pemerintahan ini dipecah-pecah, apalagi hanya disederhanakan menjadi soal kantor. Engko ya omong kuwi mau reformasi birokrasi ini hebat ning ora ana gunane nggo rakyat. Ngoten. Nah, itu sama dengan tadi konsep yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Ini perlu kita hayati, perlu kita uraikan secara lebih baik. Jangan direduksi ya, hidup, kehidupan, dan penghidupan. Jadi desa atau kalurahan itu akan diarahkan supaya hidup, punya kehidupan dan penghidupan. Hidup adalah konsep biologis, kata beliau. Lalu saya menambahkan kehidupan itu adalah konsep sosial politik. Penghidupan itu adalah konsep ekologi dan ekonomi. Hidup itu sama dengan otonomi subjek. Jadi kalau desa itu orang duwe otonomi berarti orang urip, mengurip-uripan jenenge. Nek orang duwe otonomi. Lalu kehidupan itu mulai dari pirukunan, kesatuan, persatuan sampai dengan demokrasi. Lalu penghidupan itu ya ekonomi tambah makmur. Jadi pangannya melimpah. Terus kemudian pangan itu tidak hanya dimakan setiap hari untuk kebutuhan sehari-hari. Itu namanya subsistensi. Ning dari hasil pangan kuwi iso dienggo investasi anak-anak nggo sekolah. Itu zaman dulu bisa. Dulu ada guru besar divisi Pol UGM bernama Profesor Nasikun. Zaman tahun 60-an, beliau dari Cilacap, kuwi diragati nganggo 5 pohon kelapa bisa. Saya kira iso. Gak mungkin. Itu artinya apa? Itu jenenge penghidupan itu begitu nggih. Jadi secara prinsip kita itu pengen membuat desa atau kalurahan itu hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan. Jadi ampun muter-muter neng ngene kantor desa, enggak, jangan, itu nanti urip-uripan tok kowe. Itu namanya akan menjadi konservatif, nggih. Ketoke wis mlaku terus ya, pengalaman itu kan sama dengan kalau orang pengalaman kerja saya itu sudah mengabdi selama 30 tahun, tenane ternyata hanya pengalaman 1 tahun diulang 30 kali. Ngerti lho. Jadi itu jenenge konservatif itu. Konservatif itu ya tadi ya, kerja terus, mengabdi terus, orang mengenal sukses, orang mengenal gagal. Nah, kalau progresif itu ya tambah maju. Terutama yang ini tadi ya, penghidupan tadi ya. Nah, saya kalau ke Gunung Kidul ya begitulah, di mana-mana itu kan saya mendengarkan cerita. Ini tidak hanya Gunung Kidul, di mana-mana ya. Ini orang ketemu ini. Jadi stuntingnya apik jarene, turun. Mending ya pangane ora mundak-mundak. Sing jenenge apa kuwi? Ya telo, ya bambu, ya wis ngono-ngono wae, awake dhisik ya ngono-ngono wae. Dulu ada Pak Camat ini loh, Camat sekarang di Patok Bu. Pak Imam nggih. Itu kan dulu diskusi sebelum pandemi itu diskusi di Biro Tapem. Beliau itu protes. Lah nek ngendi Gedang Sari ya, pecane nglipat. Gedang Sari orang duwe budaya, butuh kami itu air. Wadanae ora iso dienggo ngurusi banyu. Protes itu ya.
Kami minta air pada kabupaten. Ning mung dikirimi banyu tangki terus. Padahal kami minta ada sumur bor yang harganya satu sumur 11 juta. Nek warga sendiri ya ora kuat gitu ya. Tahun 2019 kami KKN di Pacarjo di Semano. Mahasiswa juga gitu. Pak, kami diminta untuk membantu warga bikin sumur bor, harganya 11 juta. Kami udah minta ke Bapeda, nggak ada uang. Ya memang nggak ada uang, ya. Tapi kalian nggak usah berkecil hati. Republik ini ngatasi air itu nggak bisa. Apalagi mahasiswa yang hanya 40 hari, nggak bakal bisa. Kamu jangan kecil hati. Tapi saya hargai Anda sudah berjuang, meskipun tidak berhasil. Tidak lama kemudian saya ketemu Pak Imam itu. Ini loh Gedang Sari itu udah lama seperti ini. Tapi hanya dapat kiriman banyu tangki aja. Karena itu lalu Pak Camat, Pak Panewo itu menggerakkan para lurah ya pakai dana desa itu. Untung waktu itu belum diatur-atur sedemikian rupa ya. Yang 40% untuk BLT. BLT itu kan di mana-mana bermasalah. Ya. BLT itu begini loh, kalau orang kecemplung kali semene loh. Semene iki. Nah, BLT itu nulung supaya ora silep. Ning ya ora mentas-mentas. Lah mbok orang mau dikasih BLT ping 100 ya tetap semene iki. Enggak pernah mentas. Jadi itu namanya program pembodohan itu ya. Itu absurdnya itu udah ada di situ. Ya, karena itu kita coba progresif. Nah, ora usah digawe rumit. Reformasi kelurahan ora usah digawe rumit, nanti pelaksanaannya yang simple itu tidak tepat, yang rumit tidak berguna. Pokoknya hukum malam kuwi. Hukum malam. Wis to, nek sing rumit-rumit mesti ora ana gunane. Wis jelas itu. Tetapi setiap hal harus punya makna. Maknanya apa? Antara birokrasi sama pemberdayaan itu yang terpenting adalah bagaimana kita menghadirkan kepentingan masyarakat setempat, ya. Kuwi menjadi kebijakan, menjadi penganggaran bagi kalurahan. Kepentingan masyarakat setempat ki apa? Siji kehidupan sosial, loro kehidupan budaya, telu ekologi, papat ekonomi. Merti desa kuwi sosial budaya, pirukunan itu sosial. Ning zaman seprene ekonomi itu yang kurang. Ekologi sama ekonomi ini sing kurang. Saya sudah diskusi juga di Kulon Progo. Desa-desa di Kulon Progo ini ora progresif blas, konservatif. Nah, ini maksud saya ini penting untuk dihadirkan kepentingan masyarakat setempat. Pak Lurah itu ora perlu bangga nek serapane apik, dhuwur ora perlu bangga. Wah, itu bukan prestasi itu. Prestasi itu nek kepentingan masyarakat sempate brambange Bu Camat kuwi ngrumbaka iso menehi panguripan. Wis kepiye carane lah gitu ya. Jadi nanti Bu Camat iso bisa kloyong-kloyong, jadi mengkaitkan antara kehidupan di kantor karo kehidupan rakyat. Begitu nanti para pamong juga begitu, nggih. Jadi orang mau ngomong laporan karo duit terus ya. Ya, kalau kita hanya ngomong BLT, ngomong stunting dan sebagainya, itu dana desa itu hanya menggarami air laut. Wis toh, percaya saya lah. Berapapun uang yang mau dicemplungin nang kono, ya mung menggarami air laut. Tahun 2015 saya mendampingi Menteri Desa. Ada pertanyaan dari Presiden, bagaimana dana desa itu bisa mengurangi laju urbanisasi? Nah, piye Gunung Kidul kan sing urbanisasi akeh banget. Mergone apa? Mergone desa ora memberikan panguripan sing memadai. Carane piye gitu ya. Nah, gagasan saya, pendekatan kita itu jangan semata-mata belanja. Nek belanja ki entek, BLTI belanja. Nggih. Tetapi kalau dana desa maupun dana es itu kita tempatkan sebagai
pengungkit, pengatrol, pengungkit. Itu kalau di bandara itu kayak mobil cilik sing iku lho, ngundurke pesawat sampai ini loh, landasan pacu. Ya. Itu mobil itu tidak bakal menerbangkan pesawat. Ning pesawat kuwi ora iso tekan landasan pacu lan mabur nek ora didorong karo mobil cilik kae lho, jenenge apa kae mobil cilik kae jenenge? Ora ngerti aku. Oke, jadi gitu, artinya memang kita harus keluar dari kebiasaan ingatan saya ampun muter-muter neng jero ini ya, jero administrasi. Bagaimana kita mengkaitkan antara kepentingan masyarakat setempat sebagai hukum tertinggi politik tadi, engko hasilnya penguripannya semakin bertambah. Saya kira sudah ada beberapa contoh, entah itu dulu yang dirintis oleh Bleberan, kemudian disambut oleh Nglanggeran, kemudian yang lain-lain ya. Meskipun itu belum sempurna, tetapi sudah memberikan beberapa contoh yang bisa kita urai lebih jauh. Jadi artinya pemerintahan kuwi ya panguripane rakyat kuwi yang paling penting, atau hajat hidup orang banyak. Demikian, matur nuwun, waktu saya kembalikan pada moderator.